Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Zahra Putri Wibowo dengan NIM 2414101069. Pada kesempatan video kali ini, saya akan melakukan review terhadap salah satu putusan penting di ranah peradilan kita, yaitu putusan PT UN Denpasar nomor 24/G/2023 PT UN-DPS. Untuk itu, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama, saya akan mereview atau mengidentifikasi posisi kasus. Kasus ini bermula ketika penggugat, yaitu I Gusti Ayu Sumerti, yang merupakan istri sah secara hukum dan adat dari almarhum Ana Agung Putu Gede Sudiana SMHK, sebagaimana dibuktikan dengan kutipan akta perkawinan yang diterbitkan pada tahun 1985 dan diperbarui pada tahun 2015 di Kabupaten Badung. Selama masa perkawinan, penggugat dan suaminya tercatat sebagai penduduk Kabupaten Badung. Namun, setelah suaminya meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2021, penggugat menemukan adanya permasalahan administrasi kependudukan ketika menghadapi gugatan sengketa waris di Pengadilan Negeri Denpasar yang diajukan oleh Siti Mahmudah. Dari proses tersebut terungkap bahwa semasa hidupnya almarhum telah mendaftarkan perkawinan lain dengan Siti Mahmudah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, yang kemudian menerbitkan akta perkawinan nomor 5171 strip KW strip 1207-2021 strip 0005 tertanggal 12 Juli 2021 sebagai objek sengketa 1. Penerbitan akta tersebut didasarkan pada penggunaan KTP dan kartu keluarga Kota Denpasar yang berbeda dengan data kependudukan almarhum yang sebelumnya tercatat di Kabupaten Badung. Setelah almarhum meninggal dunia, data kependudukan tersebut kembali diperbarui dengan diterbitkannya kartu keluarga nomor 5171 0313 1011 0006 tertanggal 19 November 2021 sebagai objek sengketa 2 yang menempatkan Siti Mahmudah sebagai kepala keluarga. Penggugat berpendapat bahwa penerbitan akta perkawinan dan kartu keluarga tersebut mengandung cacat hukum sehingga harus dibatalkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar selaku tergugat mempertahankan penerbitan kedua dokumen tersebut sebagai tindakan administratif yang dilakukan berdasarkan kewenangannya. Di sisi lain, Siti Mahmudah yang berkepentingan langsung terhadap keberlakuan kedua dokumen tersebut mengajukan diri sebagai tergugat 2 intervensi guna mempertahankan legalitas status perkawinan dan susunan keluarga yang tercantum dalam objek sengketa. Sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, penggugat terlebih dahulu menempuh upaya administratif sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pada tanggal 13 Maret 2023, penggugat mengajukan surat keberatan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Namun, keberatan tersebut ditolak melalui surat jawaban tertanggal 24 Maret 2023. Selanjutnya, penggugat mengajukan banding administratif kepada Wali Kota Denpasar pada tanggal 6 April 2023 sebagai atasan pejabat yang menerbitkan keputusan. Akan tetapi, hingga batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang berakhir, Wali Kota Denpasar tidak memberikan tanggapan ataupun keputusan atas permohonan tersebut. Sikap diam tersebut secara hukum dianggap sebagai penolakan terhadap banding administratif yang diajukan oleh penggugat. Oleh karena itu, penggugat kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 16 Mei 2023 yang terdaftar dengan nomor perkara 24/G/2023 PT UN-DPS dengan tuntutan agar akta perkawinan nomor 5171 strip KW strip 1207-2021 strip 0005 dan kartu keluarga nomor 5171 031310110006
dinyatakan batal atau tidak sah karena dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum administrasi kependudukan dan merugikan hak-hak penggugat. Selanjutnya, dasar hukum yang digunakan dalam perkara sengketa tata usaha negara ini bersandar pada beberapa instrumen hukum utama, yaitu antara lain Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terkait pemenuhan unsur konkret, individual, dan final dari objek sengketa. Selanjutnya, Pasal 53 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 digunakan sebagai landasan gugatan atas kerugian kepentingan warga akibat keputusan TUN yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AAUPB. Dari aspek material hukum keluarga dan kependudukan, dasar administrasi yang diuji mengacu pada Pasal 3 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menegaskan asas monogami dan syarat ketat izin pengadilan untuk beristri lebih dari satu, serta Pasal 62 Ayat 1 dan Pasal 63 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang secara tegas melarang penduduk memiliki KTP dan dokumen kakak ganda. Selain itu, prosedur pembatalan akta kependudukan ditinjau berdasarkan ketentuan Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018. Selanjutnya, dalam menilai fakta persidangan, dokumen administrasi yang diterbitkan oleh tergugat terbukti didasarkan pada manipulasi data wilayah kependudukan almarhum yang sejatinya tercatat sah di Kabupaten Badung, namun mendadak memiliki nik dan kakak baru di Kota Denpasar. Secara material, hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, di mana perkawinan kedua hanya dapat dilakukan atas izin resmi pengadilan dengan persetujuan istri pertama. Berdasarkan fakta, penggugat tidak pernah memberikan izin tertulis maupun lisan, bahkan diperkuat oleh berita acara mediasi di kantor Lurah Legian pada tahun 2019 yang menyatakan almarhum membatalkan niat pindah penduduk dan menegaskan hanya memiliki satu istri, yaitu penggugat. Meskipun tergugat berdalih penerbitan akta perkawinan didasarkan pada penetapan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 251-PDT-P/2010-PN-DPS, tindakan tergugat yang memproses data kependudukan ganda, yaitu dua nik berbeda untuk satu orang yang sama, secara nyata menabrak ketentuan UU Administrasi Kependudukan yang melarang kepemilikan dokumen ganda. Hal ini juga membuktikan bahwa tergugat mengabaikan asas kecermatan dan kepastian hukum dalam AAUPB dengan tidak memverifikasi keabsahan status kependudukan asal dari pemohon. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan dari review yang telah saya sampaikan. Berdasarkan dokumen putusan yang tersedia, sengketa ini berada pada tahap pemeriksaan bukti tertulis, yaitu alat bukti P1 sampai dengan P37 dari penggugat dan T1 sampai dengan T20 dari tergugat. Hasil akhir dari perkara PTUN ini secara normatif mengarah pada pengujian eksepsi kompetensi absolut atau relatif, kadaluarsa gugatan yaitu 90 hari sejak diketahui, serta aspek substansi sengketa kependudukan. Jika merujuk pada bukti kuat adanya pelanggaran hukum administrasi berupa dokumen ganda dan tidak adanya izin perkawinan kedua yang sah dari penggugat, tindakan tergugat menerbitkan objek sengketa 1, yaitu akta perkawinan, dan objek sengketa 2, yaitu kartu keluarga, adalah tidak sah. Oleh sebab itu, putusan akhir seyogyanya mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian atau seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa, serta memerintahkan tergugat mencabut dokumen-dokumen kependudukan ganda tersebut demi memulihkan hak keperdataan penggugat. Adapun rekomendasi yang dapat saya berikan yaitu untuk mencegah berulangnya kasus serupa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil direkomendasikan untuk memperketat sistem integrasi data kependudukan berbasis biometrik secara nasional,
atau siap terpusat agar deteksi dini terhadap kepemilikan NIK ganda lintas kabupaten atau kota dapat berjalan otomatis sebelum dokumen baru diterbitkan. Selain itu, pejabat pencatatan sipil wajib menerapkan prinsip kehati-hatian secara material dalam memeriksa dokumen permohonan perkawinan kedua, termasuk melakukan konfirmasi langsung kepada instansi asal atau pihak keluarga pertama untuk memastikan tidak ada penyelundupan hukum atau pemalsuan identitas kependudukan. Bagi masyarakat, penting untuk segera melakukan pemutakhiran data secara berkala dan melaporkan kejanggalan administratif guna melindungi hak-hak hukum keperdataan keluarga.